Oke, selamat datang kembali di Grid Studio. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara menghitung penurunan tanah tipe konsolidasi akibat beban timbunan. Metode yang dipakai adalah metode dari Praja MTes tahun 2010. Nah, langkah pertama yang digunakan adalah memastikan atau mengecek kedalaman tanah guna. Salah satunya adalah dari hasil penyelidikan tanah, yaitu NSPT atau bore log. Bagaimana mengkorelasikan antara hasil penyelidikan tanah dengan konsistensi? Itu bisa dari salah satunya tabel ya, dari Mokhtar 2000 tahun 2000. Di sini bisa dilihat untuk tanah medium, konsistensi medium adalah NSPT kisaran 5 hingga 10. Sedangkan pada tabel hasil penyelidikan tanah didapatkan bahwa tanah keras atau tanah medium dengan NSPT 16 itu berada pada kedalaman 10 meter. Otomatis tanah pada elevasi 0 hingga 10 meter itu adalah tanah lunak karena dia memiliki nilai NSPT kurang dari 10. Bisa dilihat ya. Nah, pada perhitungan kali ini kita akan menghitung berapa lama waktu konsolidasi hingga mencapai derajat 90% yang pertama, dan yang kedua adalah berapa penurunan yang terjadi saat konsolidasi mencapai derajat 90%. Langkah yang kedua adalah menghitung nilai tegangan overburden efektif atau PO aksen. Apa yang dimaksud dengan tegangan overburden? Tegangan overburden adalah tegangan yang terjadi akibat beban tanah itu sendiri, yaitu ketebalan tanah dikalikan dengan gamma saturated atau berat jenis tanah dalam keadaan jenuh. Bedanya dengan efektif, yaitu yang dihitung adalah ketebalan lapisan tanah dikalikan dengan gamma unsaturated, sehingga gamma saturated dikurangi dengan berat jenis air. Setelah didapatkan tipe overburden, maka langkah ketiga adalah menghitung nilai influence factor. Ada dua metode yang bisa dipakai, yaitu metode pertama, metode numerik atau persamaan, dan metode kedua adalah metode grafik yang nantinya akan di-plotting. Step yang keempat adalah menghitung penambahan tegangan atau delta P, di mana delta P ini adalah persamaannya 2 kali influence factor dikalikan dengan Q final, di mana Q final adalah beban timbunan ditambah beban perkerasan dan juga beban lalu lintas kendaraan. Dan langkah kelima adalah menentukan jenis tanah, apakah tanah ini tipenya tanah NC, normally consolidated, ataupun tanah tipe OC, yaitu over consolidated. Masing-masing mempunyai persamaan yang berbeda, bisa dilihat dan disesuaikan dengan kebutuhan di perhitungan. Nah, kita berpindah ke Excel yang sudah saya buatkan ya, atau contoh perhitungannya. Di sini kita mempunyai data hasil pengolahan, baik itu dari NSPT dan juga hasil laboratorium, ada natural state, Etherberg, grain size, tertial, dan juga consolidation. Kita bisa mengasumsikan tanah yang kompresibel adalah sedalam 16 meter dengan indikasi NSPT kurang dari 10. Dan kriteria desainnya kita bisa tulis maksimal penurunan adalah 10 cm atau 100 mili. Langkah yang pertama adalah mencari nilai tegangan overburden efektif. Untuk contohnya kita bisa mengambil satu sampel pada lapisan pertama 1 meter pertama, yaitu 1 dikalikan dengan gamma saturat dikurangi dengan berat jenis air. Didapatkanlah hasil 0,71 ton per meter kubik. Dan kita rekap masing-masing per lapisan hingga seluruh kedalaman, yaitu sedalam 16 meter, sehingga didapatkan masing-masing nilai tegangan overburden efektifnya. Langkah yang kedua adalah mencari nilai influence factor atau IP. Di sini sudah ditentukan ya masing-masing parameternya, didapatkanlah hasil IP hasil perhitungan manual adalah 0,5. Kita bandingkan dengan hasil plotting grafik bahwa didapatkan juga hasil 0,5. Maka artinya baik itu perhitungan manual maupun perhitungan grafik itu hasilnya sama, yaitu sebesar 0,5. Langkah yang ketiga adalah menghitung penambahan tegangan atau delta P. Didapatkanlah dari
tinggi timbunan, kali berat timbunan, beban perkerasan, dan juga beban jenis jalan, itu didapatkan hasil tegangan P-nya sebesar berikut. Nah, angka yang keempat adalah menentukan tipe tanah, NC atau OC, dan yang kelima adalah menentukan penurunan. Masing-masing dari perhitungan tadi akan direkap pada tabel di bawah ini untuk mendapatkan penurunan total dari jenis tanah dari kedalaman tanah 16 meter atau sedalam tanah kompresibel. Di sini intervalnya 1 meter dan didapatkanlah penurunan total sebesar 0,339 meter atau 33,9 cm penurunan total. Setelah didapatkan penurunan, kita bisa menghitung juga waktu konsolidasi alami atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai derajat 90%. Dengan kedalaman 16 meter, kita bisa membagi beberapa bagian, kemudian juga didapatkan nilai CV gabungan, maka didapatkanlah waktu untuk mendapatkan penurunan total atau sebesar 0,339 tadi adalah sebesar 121 tahun. Dan penurunan yang terjadi ketika 10 tahun pertama adalah 0,122, bisa disubstitusikan juga. Nah, dari peraturan yaitu manual desain perkerasan disyaratkan bahwa penurunan yang terjadi adalah maksimal 100 mili atau 10 cm. Otomatis tanah di sini tidak layak atau melebihi izin penurunan dari yang dipersyaratkan. Otomatis tanah di area ini membutuhkan perkuatan, baik itu reinforcement maupun improvement. Kita juga bisa mendapatkan grafik perbandingan waktu konsolidasi, yaitu konsolidasi alami dari tahun dan juga derajat konsolidasinya. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan Excel-nya atau ingin request jenis perbaikan tanah yang ingin didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.